الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبيك الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, tak henti-hentinya kita bertafakkur, bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini terlebih selalu kita ingat kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal. Di Jumat yang terakhir di bulan Rabiul Awal ini, tiada lain begitu banyak nikmat yang Allah turunkan terkhusus kita yang hadir pada hari ini. As-sihhati wal faragh. Allah turunkan kesehatan kepada kita. Bahkan Allah berikan waktu yang begitu banyak sehingga kita bisa hadir di tempat yang sebaik-baik tempat di muka bumi Allah ini. Kita berkumpul menjadi satu, membaur untuk melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Untayan salawat mari kita sampaikan melalui salam kita kepada junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat dari junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, di penghujung bulan Rabiul Awal ini, Al-Fakir mengajak jemaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, Al-Fakir mengingatkan kepada diri sendiri, terkhusus kepada jemaah sekalian. Kita duduk bersipu pada saat ini, keimanan dan ketakwaan kita terjamin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap kepada Allah menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. La'allakum tattaqun. Mencari sosok uswah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah judul khutbah yang amat singkat di penghujung hari Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal di tahun 1443 Hijri, 44 Hijriah ini. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, kita berada di bulan Rabiul Awal ini. Tentu sama-sama kita mengetahui bahwasanya di sana sini, di masjid, di musola, bahkan di perkantoran sama sekali, memperingati yang namanya Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi maulid itu, kita memperbanyak membaca solawat. Semoga dengan banyaknya solawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyelamatkan kita di hari pembalasan nanti. Dengan adanya syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Bergembiralah kita semua akan datangnya bulan, yang bulan ini tanpa terasa akan berakhir. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair. Syair ini cukup indah. Tarahibna bikudumi syuhuril badi'. Marhaban fa marhaban ya syahr rabi'. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Syair yang begitu indah ini mungkin terus kita ucapkan walaupun kita belum tahu dengan makna apa syair yang harus kita ucapkan itu. Ternyata hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, tiada lain kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan kalimat-kalimat marhaban, marhaban, marhaban atas kelahiran junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita teruskan tanda cinta ini kepada makhluknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga mengucapkan kalimat-kalimat marhaban ini terkhusus kepada junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bersuka cita atas datangnya bulan yang indah. Selamat datang bulan Rabiul Awal. Ini semua hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam bulan Maulid ini akan kita temukan banyak peringatan-peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar di tengah masyarakat kita. Selain untuk membaca solawat kepada junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, momen ini juga kita gunakan untuk membaca perjalanan hidup beliau yang dihimpun oleh penulis kitab Maulid. Dan tentunya yang paling penting sekali adalah menjaga momen bagi kita untuk mengetahui bagaimana akhlak beliau. Kemudian kita berusaha untuk mengikutinya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kita sadar kita tidak mungkin mampu menceritakan bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Akhlaknya, beliau begitu mulia, di tiap hembusan napasnya selalu tercermin keindahan perangai dan teladan yang menjadi contoh bagi umatnya, bahkan bagi seluruh umat di muka bumi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, mengharapkan rahmat, bahwa rahmat ini sudah terbagi ke seluruh alam. Subhanallah. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, meski kita tidak dapat menggambarkan keseluruhan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, akan tetapi tentunya kita dapat mengetahui akhlak dan perangai beliau yang baik. Baik itu kita dapat di dalam Al-Quranul Karim maupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kitab-kitab tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat yang ke-128 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ila akhir ayat. Sesungguhnya kata Allah, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, pada ayat yang kami bacakan tadi terlihat betapa junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat menyayangi kita sebagai umatnya. Ini semua terdapat dalam tafsir Al-Misbah. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia sama seperti kita. Namun Nabi merasa sedih dengan penderitaan yang kita rasakan.
Nabi ingin umatnya hidup dalam kemudahan dengan adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah barang pasti beliau sangat mengasihi dan menyayangi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah, kasih sayang beliau sangat terasa bagi orang-orang di sekelilingnya. Salah satunya adalah sebagaimana kita rasakan saat kita membacakan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, aku pernah membantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata Anas, tidak pernah beliau mengatakan duh atau tanda-tanda kecewa terhadap Anas. Dan tidak pernah mengatakan kepada aku, kenapa engkau kerjakan seperti ini, atau mengapa tidak kau kerjakan seperti itu. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah, betapa akhlak beliau ini mulia di hadapan sahabat-sahabatnya. Dan saat ini terasa kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir bersama-sama kita walaupun jarak yang begitu jauh. Ketika Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Maulid Al-Barzanji, semua kita ikut membacakannya dan kita hadir dalam majelis-majelis itu, tanda cinta kita kepada junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, tiada lain, inilah salah satu kalimat yang terucap dari junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi merindukan umatnya di yaumil kiamah nanti. Perkataan ini membuat sahabat-sahabat cemburu. Nabi berkata, wahai sahabatku, aku akan rindu dengan umatku nanti yang selama di muka bumi ini tak pernah bertemu denganku. Tapi nanti itulah dia aulan nas, umatku nanti biyaumil kiamah aksarhumus sholat. Itulah dia umatku yang selalu bersolawat kepadaku, yang nanti akan berkumpul di yaumil kiamah. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, uswah yang begitu banyak. Ini tanda cinta kita kepada junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain kita berharap kepada Allah. Allahumma habibni habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, ya Allah, jadikan kami ini hamba-hambamu yang pandai mencintai kekasihmu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, kita juga bisa mendapati bahwa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak kita jumpai. Salah satunya kita Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maulid Al-Barzanji. Sungguh Nabi adalah kekasih Allah yang bagus akhlak dan budi pekertinya. Beliau mencintai orang-orang fakir dan miskin, suka duduk bersama mereka, menjenguk orang-orang yang sakit di antara mereka, mengantar jenazah mereka, dan tidak mencemoohkan orang-orang fakir. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah, uswah-uswah inilah yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, walaupun tidak secara keseluruhan. Kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dhaif, yang lemah, kita lemah mulai dari anggota tubuh kita ini. Kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi lisani, la ilaha illa anta. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dosa badan kita terhapuskan, dosa penglihatan kita, dosa pendengaran kita, bahkan dosa lisan kita, ini akan menjadikan akhlak-akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
termasuk zuriat-zuriat kita. Ingin sekali kita berdoa dengan Allah, kiranya jangan cukup pada diri kita saja, melainkan zuriat-zuriat kita nanti ketika kita tidak berada di dunia ini. Di alam kubur kita menyaksikan zuriat-zuriat kita selalu menanamkan rasa cinta kepada junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Khutbah yang amat singkat ini, mudah-mudahan berharap kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini, di bulan kelahiran junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.